show it. Show us what you got. Nice. Let's go. Di awal film, kita diperkenalkan dengan Jimmy, yang merupakan seorang petinju profesional yang karirnya sudah meredup. Untuk menyambung hidup, Jimmy lantas merantau ke Irlandia dan membuka tempat pelatihan tinju. Pada suatu hari, geng preman mendatangi tempat tinju Jimmy untuk menagih uang keamanan. Akan tetapi, Jimmy menolak membayar, sehingga membuat geng preman murka. Kemudian, terjadilah baku hantam, yang pada akhirnya dimenangkan oleh Jimmy. Kemudian, adegan film berpindah di kota London, Inggris. Lalu kita diperkenalkan dengan Tommy, yang merupakan adik kandung Jimmy. Diketahui kalau Tommy merupakan salah satu pemimpin dari kelompok supporter bola, yaitu Green Street. Pada malam itu, geng Tommy terlibat baku hantam dengan geng supporter bola musuh, yaitu geng Millwall. Di dalam baku hantam sengit tersebut, Tommy malah ditusuk, hingga akhirnya tewas di tempat. Beberapa jam setelah itu, Jimmy mendapat kabar dari ibunya terkait kematian Tommy, adik Jimmy. Malam itu juga, Jimmy pulang ke London, Inggris. Singkat cerita, Jimmy sudah berada di London dan menghadiri pemakaman si adik. Jimmy sangat terpukul atas kematian adik sematawayangnya itu. Di depan sang ibu, Jimmy pun berjanji akan mencari pelaku yang menghabisi Tommy untuk balas dendam. Kemudian, Jimmy dihampiri oleh Thomas, sahabat baik Jimmy yang merupakan seorang polisi. Sebagai sahabat baik, Thomas bersedia membantu Jimmy untuk menghukum si pelaku. Thomas memberitahu Jimmy kronologi terbunuhnya Tommy, yaitu dalam aksi baku hantam sengit antar dua geng supporter bola yang memang saling bermusuhan sejak puluhan tahun lamanya. Thomas mengatakan, kepolisian kesulitan dalam menemukan si pelaku yang menusuk Tommy hingga tewas. Sementara anggota dari kedua geng, tidak ada satupun dari mereka yang mau bercerita kepada polisi. Jika Jimmy ingin mencari tahu pelaku yang menghabisi Tommy, satu-satunya cara, Jimmy harus bergabung ke dalam geng supporter bola yang dipimpin oleh adiknya tersebut. Out of each other on street corners then. See what's what? Look up who did it. Di keesokan harinya, Jimmy mendatangi markas Green Street, yaitu geng yang dipimpin oleh adiknya. Kedatangan Jimmy ke sana disambut baik oleh semua anggota, terutama Jack dan Chris yang merupakan petinggi geng tersebut. Jimmy mengatakan dirinya ingin bergabung ke dalam geng Green Street untuk menggantikan posisi almarhum adiknya, yaitu Tommy. Mendengar hal tersebut, semua anggota Green Street langsung setuju merekrut Jimmy. Mengingat, Jimmy adalah mantan seorang petinju pro, yang pasti akan sangat berguna bagi keberlangsungan geng mereka, terutama dalam melawan geng musuh. Tujuan utama Jimmy sendiri, bergabung ke dalam geng ini, tak lain untuk mencari pelaku yang telah menghabisi adiknya untuk balas dendam. You're always welcome here, mate. Beberapa hari kemudian, geng Jimmy dan geng musuh kembali terlibat pergelutan sengit yang sengaja dipancing oleh Jimmy sendiri. Kemudian, petugas polisi muncul dan langsung meringkus Jimmy, pemicu dari pergelutan ini. Di dalam perjalanan menuju penjara, Jimmy malah dilepaskan begitu saja oleh para petugas polisi. Ternyata mereka diperintah oleh Thomas, yaitu sahabat Jimmy. Setelah itu, Jimmy langsung mengarah ke markas gengnya. Namun di sana, hanya ada gadis pelayan bar yang diketahui bernama Santi. Sedangkan semua anggota lainnya masih berada di stadion untuk mendukung tim jagoan mereka. Kemudian, Jimmy dan Santi berkenalan dan saling bercerita. Dua jam setelah itu, Chris datang menemui Jimmy di markas. Chris mengatakan,
Apa yang dilakukan Jimmy tadi siang akan memancing geng musuh untuk menyerang markas mereka. Akan tetapi, Jimmy sama sekali tidak gentar. Tak lama kemudian, dugaan Chris ternyata benar. Beberapa orang anggota musuh datang menyerang markas Jimmy. Sehingga aksi baku hantam sengit tidak dapat lagi dihindari. Berkat bantuan Jimmy yang seorang mantan petinju, pada akhirnya, geng musuh berhasil mereka kalahkan. Setelah geng musuh mundur, geng Jimmy langsung merayakan kemenangan mereka. Mereka semua sangat senang sekaligus kagum dengan kehebatan dan keberanian Jimmy. Sehingga pada akhirnya, mereka semua sepakat merekrut Jimmy sebagai pemimpin mereka yang baru, untuk menggantikan posisi Tommy, yaitu adik Jimmy sendiri. Kemudian, Jimmy yang naksir dengan Santi, lantas mengajaknya kencan nanti malam. Santi yang juga naksir dengan Jimmy, ia pun langsung menyetujuinya. You having another? I mean, maybe go out for a drink. Harry's rule. Saat hendak pulang, Jimmy dihampiri oleh Thomas. Thomas memperingatkan Jimmy agar tidak terlalu bersikap brutal, karena tugas Jimmy hanyalah untuk menemukan si pelaku yang telah menghabisi Jimmy. Apabila sudah ketemu, maka tugas untuk meringkusnya akan menjadi tugas Thomas. Thomas masih belum tahu niat Jimmy yang sesungguhnya, yaitu untuk membantai si pelaku. Jimmy tidak akan rela pelaku hanya dipenjara saja. Prove to me that you still got it. Talk. Giving it to them Tottenham slags. As if I get back in. Di keesokan paginya, Jimmy mulai melatih kekuatan fisiknya, yaitu sebagai bekal untuk melawan geng musuh, sekaligus menemukan si pelaku utama. Di keesokan malamnya, geng Jimmy menghadiri pertemuan penting bersama dengan geng supporter lainnya. Semua geng sepakat akan menjadikan lokasi ini sebagai medan pertempuran antar geng yang saling bermusuhan. Sehingga semua geng yang terlibat tidak perlu lagi baku hantam di jalanan sampai harus berurusan dengan polisi. Sementara di lokasi ini, mereka bebas berbaku hantam tanpa ada yang menghalangi. Bahkan, geng yang memenangkan pertarungan akan mendapatkan hadiah uang. Malam ini, geng supporter musuh, yaitu geng Minwall, akan berbaku hantam dengan geng supporter lain, yaitu geng Tottenham. Jimmy yang benci dengan geng Minwall, tentu ia lebih mendukung geng Tottenham. Karena salah satu anggota geng Minwall adalah pelaku yang menghabisi adiknya, yaitu Tommy. Kendati begitu, geng Jimmy juga tidak pernah akur dengan geng Tottenham. Sampai pada akhirnya, geng Minwall yang dipimpin oleh Andre yang keluar sebagai pemenangnya. Melihat hal tersebut, tentu membuat Jimmy semakin kesal. Apalagi dengan begitu sombongnya, Andre menantang Jimmy berduel pada turnamen berikutnya. Jimmy yang terbakar api dendam, berkata kalau ia sudah tidak sabar mematahkan batang leher Andre, termasuk membantai si pelaku yang telah menghabisi adiknya. Yang mana pelaku tersebut adalah salah satu anggota dari geng Minwall sendiri. That's more dangerous. Just lead them. Alright. Dalam keadaan kesal, Jimmy lantas mendatangi Santi di rumahnya. Setelah bertemu, Jimmy langsung menjebol gawang Santi. Di keesokan harinya, Jimmy melatih semua anggota Green Street cara berduel dengan benar, yaitu sebagai bekal dalam melawan geng musuh pada turnamen berikutnya. Biggest hurdle's getting off your foot. Smart have a fighting chance to your opponent. We will be the. Dengan begitu gigih dan telaten, Jimmy melatih mereka semua, karena hampir semua anggota tidak memiliki basis bela diri yang benar. Steady, yeah? 1, 2, 3. Faster. Malam ini, geng Jimmy akan berbaku hantam dengan geng Newcastle. Jimmy dengan tegas melarang semua anggota untuk tidak meneguk miras dulu, agar aksi baku hantam mereka malam ini bisa maksimal dan berjalan lancar. Setelah itu, Jimmy melakukan pertemuan rahasia bersama sahabatnya yaitu Thomas. Jimmy memberitahu perihal lokasi bawah tanah yang dijadikan oleh para geng supporter bola untuk saling berbaku hantam
dengan memakai sistem taruhan turnamen. Bahkan, banyak pula aparat korup yang mengikuti taruhan tersebut untuk menggandakan uang mereka. Jimmy juga memberitahu perihal Andre, yaitu pemimpin geng Minwall. Jimmy menaruh curiga kalau Andre lah pelaku yang telah menghabisi adiknya. Akan tetapi, Andre masih belum memiliki bukti untuk menguatkan kecurigaannya itu. Setelah itu geng Jimmy langsung meluncur ke lokasi bawah tanah, sehingga baku hantam pun dimulai antara geng Jimmy dan juga geng Newcastle. Meski sudah latihan keras, nyatanya geng Jimmy belum bisa menang dalam turnamen pertama mereka ini. Dalam keadaan muka babak belur, Jimmy langsung mendatangi Santi untuk mengasah pedang tumpulnya, agar ia lebih bersemangat dalam turnamen berikutnya. Di keesokan harinya, geng Jimmy berlatih lebih keras, 2 kali lipat dari sebelumnya. Rupanya kekalahan memalukan tadi malam tidak membuat geng Jimmy patah semangat. One more time. Terutama Jimmy sendiri, yang sudah tidak sabar berduel dengan Andre, yaitu pemimpin geng Minwall. Pada seminggu kemudian, turnamen kembali diadakan. Kali ini geng Jimmy harus berhadapan dengan geng Coventry. Berkat latihan keras 2 kali lipat, pada akhirnya, geng Jimmy berhasil juga memenangkan turnamen pertama mereka. Pada turnamen berikutnya, geng Jimmy harus berhadapan dengan geng Everton. Dan untuk yang kedua kalinya, geng Jimmy keluar sebagai pemenang. Dan untuk kemenangan ketiga, geng Jimmy berhasil menumbangkan geng yang dikenal cukup tangguh, yaitu geng Arsenal. Setelah itu, geng Jimmy merayakan kemenangan mereka. Karena setelah meraih beberapa kemenangan, nama geng Jimmy semakin harum di kalangan supporter bola Inggris. Pada laga berikutnya, geng Jimmy harus berbaku hantam dengan geng Swansea. Namun dengan begitu mudahnya, geng Jimmy berhasil menumbangkan mereka. Setelah itu, geng Jimmy menonton perduelan geng Minwall melawan geng Chelsea. Di antara semua geng supporter bola, geng Minwall lah yang paling brutal, terutama pemimpin mereka, yaitu Andre. Andre tidak akan pernah segan-segan menciderai lawannya, bahkan sampai lumpuh permanen. Sehingga Jimmy semakin yakin kalau Andre lah pelaku yang menghabisi adiknya. Pada turnamen berikutnya, geng Jimmy harus berhadapan dengan geng Manchester. Ternyata duel mereka ini disaksikan langsung oleh Andre. Dari sini Andre akhirnya sadar bahwa ternyata geng Jimmy bukanlah lawan yang sembarangan. Terutama pemimpin mereka, yaitu Jimmy, yang seorang mantan atlet petinju. Hal itu terbukti ketika geng Jimmy kembali menangkan pertarungan. Di keesokan harinya, Santi secara tidak sengaja melihat Jimmy ngobrol bersama Thomas, yang seorang petugas polisi. Padahal Jimmy sendiri tahu bahwa geng Green Street dilarang berhubungan dengan polisi manapun. Setibanya di markas, Santi langsung mengusir Jimmy. Santi menganggap kalau Jimmy adalah seorang pengkhianat yang menjual informasi kepada seorang petugas polisi. Jimmy berusaha menjelaskan kalau dirinya bukanlah pengkhianat. Jauh sebelum Jimmy bergabung ke dalam geng ini, Jimmy sudah berteman baik dengan Thomas. Namun Santi tetap tidak percaya, dan bahkan sudah tidak sudi lagi berhubungan dengan Jimmy. Tak lama setelah itu, Jimmy dihampiri oleh Andre. Andre meminta Jimmy untuk ikut bersamanya. Andre mengatakan dirinya mengantongi informasi terkait pelaku yang menghabisi adik Jimmy. Mendengar hal tersebut, tanpa berpikir 2 kali, Jimmy langsung setuju untuk ikut dengan Andre. Hello, Gucci brother. Why you brought me here? Kemudian, Andre menunjukkan foto di saat malam kejadian ketika adik Jimmy bersama dengan Chris. Andre mengatakan kalau sebenarnya
adik Jimmy dihabisi oleh Chris, teman baiknya sendiri. Mengetahui kenyataan ini, tentu Jimmy sangat marah. Dan tanpa pikir panjang, Jimmy langsung mendatangi Chris, yang saat ini sedang latihan. Setelah bertemu, Jimmy langsung mengamuk, menghajar Chris. Kalau yang lain tidak segera melerai Jimmy, mungkin sekarang, Chris sudah masuk rumah sakit. Setelah keadaan Jimmy sudah mulai tenang, Chris langsung menjelaskan kepada Jimmy. Menyangkal bahwa dirinya, yang telah menghabisi adik Jimmy, yang diceritakan oleh Andre, semuanya hanyalah fitnah semata. Chris mengatakan, pada malam kejadian, adik Jimmy yaitu Tommy, dikeroyok oleh Andre, dan juga rekan-rekannya. Tommy yang sudah tumbang, lanjut dihajar oleh Andre, hingga akhirnya tewas di tempat. Setelah itu, Andre memaksa Chris tersenyum di samping jasad Tommy, yang seolah-olah Chris yang telah menghabisi Tommy. Apabila Chris menolak melakukan hal tersebut, Andre mengancam akan menghabisi Chris juga. Andre juga mengancam Chris akan menyebarkan foto tersebut kepada polisi. Apabila Chris sampai memberitahu Jimmy terkait kronologi yang sebenarnya. Setelah mengetahui fakta yang sebenarnya, Jimmy langsung menemui Thomas dan menceritakan semuanya, terkait kalau Andre lah yang telah menghabisi adiknya. Mendengar itu, Thomas pun tidak masalah apabila Jimmy ingin menghabisi Andre pada duel nanti malam. Bahkan, Thomas siap membantu geng Jimmy berbaku hantam dengan geng Andre. Pada malam harinya, duel antara geng Jimmy dalam melawan geng Andre akan segera dimulai. Sebelum baku hantam dimulai, Andre berusaha mematahkan mental Jimmy. Akan tetapi, Jimmy yang sudah dirasuki amarah dendam, malah justru semakin bersemangat, ingin segera menghabisi Andre. Sehingga baku hantam sengit tidak dapat lagi dihindari. Andre sempat merasa berada di atas angin ketika berhasil melumpuhkan Jimmy. Namun dengan tekad yang begitu kuat, Jimmy bangkit kembali dan langsung membalikkan keadaan. Akan tetapi, Jimmy gagal menghabisi Andre karena polisi keburu datang. Kemudian, Andre diringkus karena telah terbukti menghabisi adik Jimmy, yaitu Tommy. Dikarenakan sebelumnya, Chris sudah bersaksi kepada polisi. Pada malam berikutnya, geng Jimmy merayakan kemenangan mereka. Hubungan antara Jimmy dan Santi juga sudah kembali membaik. Kemudian, film pun selesai.